Oke, sebelumnya Pak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Bapak Ketua untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Kesuksesan itu harus diawali dengan doa dan semangat. Nah, semangat untuk berjuang. Ya, salah satunya dengan cara belajar. Nah, belajar itu bisa diawali dari sekolah. Ya, nah sekolah yang benar yaitu sering atau harus berangkat sekolah. Oke. Setiap orang itu pasti mempunyai keinginan, benar nggak? Oke. Kalau ada yang tidak mempunyai keinginan? Tidak ada. Apa sih keinginan? Kemauan. Nah, oke, kemauan. Pastinya setiap siswa itu mempunyai kemauan, ya, atau harapan yang ingin dicapai. Nah, di situ kita harus berjuang. Berjuangnya bagaimana? Ya, pastinya setiap siswa itu mempunyai caranya masing-masing. Oke. Ada yang dengan cara itu kan bermacam-macam. Ada yang sukanya belajar itu malam, ada yang pagi, ada yang suka rame, ini tempat keramaian atau mendengarkan musik itu dan lain sebagainya. Hari ini dengan tema yaitu motivasi berprestasi. Ada yang tahu apa itu motivasi? Oke, silakan. Motivasi berprestasi itu kayak kecenderungan seseorang untuk berusaha meraih kesuksesan dan memiliki orientasi tujuan aktivitas sukses atau gagal. Oke, kalau ada yang tahu nanti silakan dijawab dengan spontan. Ya. Oke, yang pertama. Gambar apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Oke, silakan. Bunga. Oke. Gambar yang pertama adalah tumbuhan. Oke, pada lengkapnya itu apa? Tumbuhan yang diikat. Oke. Yang kedua, bisakah kalian menemukan gambar manusia atau Oke. Sudah menemukan? Kalau sudah ada, silakan angkat tangan. Sudah? Kalau ada dua. Oke. Kalau ada dua, silakan maju. Mana ada tunjukkan. Oke. Nah, benar. Oke, jadi ternyata ada yang masih fokus ya karena suatu tujuan. Ada dua muka kepala manusia. Ya, karena kita juga membutuhkan imajinasi. Oke. Kita membutuhkan imajinasi. Oke. Ya. Oke, lanjut.
pemahaman motivasi. Ya, diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologi. Bangsa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Kini Korea mulai membuntuti Jepang. Apa rahasianya? Ya. Bagaimana sumber daya manusia? Sehari-hari kita sering menemui orang yang begitu rajin, tekun bekerja, dan sangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Sebaliknya banyak orang kita, ya orang-orang kita, yang santai-santai, bekerja ala kadarnya, malas, mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan atau perilaku yang produktif dan selalu memperhatikan kualitas. Oke, jadi dengan kesadaran tadi ya, karena motivasi itu nantinya itu dibagi menjadi 3 ya, karena takut, karena terpaksa, dan yang terakhir adalah karena kesadaran. Oke, pengertian motivasi. Motivasi adalah daya gerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya, ya, energi untuk bertingkah laku secara terarah. Oke, jadi benar tadi yang dikatakan siapa tadi? Ya. Tadi apa tadi? Kecenderungan. Ya. Jadi kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Ya. Kecenderungan itu nantinya akan tumbuh kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini yang perlu kita tingkatkan, bahwa kita itu untuk maju atau tidaknya kita ke depannya. Diakui dan tidaknya bahwa masa keemasan seseorang itu pada fase sekarang ini, yaitu masa sekolah SMA. Dia akan membentuk dirinya itu sebagai emas atau besi yang karatan. Ya. Oke. Jadi sekarang mari kita arahkan diri kita ya untuk menjadi orang yang berprestasi. Oke, filosofi motivasi. Pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan. Apa itu hasil penguatan? Ada yang tahu? Hasil penguatan pada diri kita. Hasil penguatan itu dari mana? Ada yang bisa jawab? Hasil penguatan di sini. Kalian termotivasi itu gara-gara apa? Nah, disitulah penguatan pada diri kita. Ya, karena saya melihat teman saya juara 1, saya masa nggak bisa? Saya mendengar katanya si A atau si B bisa juara olimpiade, masa saya enggak? Padahal sama-sama dikaruniai badan yang sempurna, ya, punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya mata, ya, dan lain sebagainya. Jadi contoh
hasil dari penguatan di sini, contohnya yang di sini adalah nilai bagus atau pujian. Oke, biasanya ini ya, karena saya menginginkan pujian dari guru, pujian dari orang tua, diakui oleh lingkungan, maka saya harus berprestasi. Nah, itu akan menumbuhkan diri kita untuk berprestasi. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif atau seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Oke, ketika saya sudah juara 1, maka apa yang terjadi? Seneng nggak? Nah, disitulah ya. Oke, jadi dari sini ada yang bisa menanggapi atau bisa mempunyai tanggapan. Oke, apa yang bisa diambil dari apa yang Pak sampaikan tentang motivasi? Oke, jadi kepuasan diri ya untuk menjadi orang yang positif. Ya, positif itu maksudnya melangkah lebih baik. Ya, menjadi orang yang melangkah lebih baik. Oke, selanjutnya. Oke, teori Maslow ya, kebutuhan menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah kebutuhan aktualisasi. Apa itu aktualisasi? Ada yang tahu apa itu aktualisasi? Nggak ngerti? Belum tahu? Oke, aktualisasi itu adalah proses kita agar kita itu diakui. Bahwa saya itu ada. Ya. Saya adanya itu karena dengan suatu hal yang positif ya. Jangan di orang terkenal gara-gara yang negatif. Banyak saat ini pengen terkenal berbuat yang negatif. Ya, jadi jangan dibiasakan itu. Kalau bisa ya jangan dilakukan. Kita diakui ya, aktualisasi diri ini karena memang benar-benar kita seorang manusia yang berkualitas. Wah, si Rama ya, dia juara 1 dan diakui. Siapa lagi dia si anak singkong dari ini dan itu sebagainya, diaktualisasi ya agar kita diakui. Dan yang kedua adalah kebutuhan harga diri. Ada yang tahu harga diri? Harga diri. Apa sudah nggak punya harga diri? Punya ya? Apa itu? Apa? Kehormatan. Ya. Kehormatan yang ada pada diri kita, ya. Nilai-nilai yang tertanam yang tidak boleh tidak boleh dirusak. Oke, video ini ya silahkan dianalisis dan nanti silahkan berikan tanggapannya. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Pemimpin nama lengkap Joko Widodo atau akrab disapa dengan nama Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961.
Ia diketahui merupakan anak dari pasangan Wijiatno Notowiarjo dan Sujiatmi Notowiarjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia merupakan anak laki satu-satunya dalam keluarganya karena semua adiknya adalah perempuan. Jokowi diketahui memiliki nama kecil yaitu Mulyono, tetapi diganti menjadi Joko Widodo karena ia sering sakit-sakitan. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi semasa kecil harus merasakan hidup yang sulit dan keras. Bahkan pada saat ia duduk di SD Negeri 111 Tirtayoso Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan demi untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut ia dapatkan dari ayahnya yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecil, Jokowi juga sering merasakan pahitnya penggusuran tempat tinggal. Setelah lulus SD, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta dan kemudian melanjutkan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada tahun 1980, Jokowi berkuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengambil jurusan teknologi kayu dan kehutanan. Di sini ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahan, serta penggunaannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaan hatinya yaitu Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo. Iriana yang berasal dari Jogja adalah teman dari salah satu adik Jokowi. Di tahun yang sama, Jokowi mengambil Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu perusahaan ibu nenek. Namun karena masa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sambil menunggu kelahiran anak pertamanya. Setelah menikah, mereka memiliki 2 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi sempat bekerja di pabrik mebel milik pamannya, yaitu CV Rajali Solo. Setelah memiliki bekal pengalaman yang ia dapatkan di sana, akhirnya Jokowi memberanikan diri untuk membuka perusahaan mebel sendiri pada tahun 1988 bernama JP Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan JP Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut karena ketipu. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali dengan cara mengikuti berbagai pameran mebel. Dari usaha kayu inilah ia kemudian dikenal dengan nama samaran Jokowi. Nama Jokowi diberikan oleh mitra kerjanya bernama Bernardin yang merupakan warga negara Prancis. Mereka bertemu pertama kalinya di Solo pada pertengahan tahun 1999. Nama Joko Widodo terlalu panjang untuk diucapkan oleh Bernard, sehingga ia kemudian menyingkatnya menjadi Jokowi. Sejak saat itu, Joko Widodo dikenal dengan sapaan Jokowi sampai sekarang. Jokowi banyak menerima orderan mebel dari luar negeri karena kejujuran dan kerja kerasnya dalam usaha kayu. Ia pun kemudian memulai perjalanan Sambil memahami video, Pak bagikan lembar, nanti silakan diisi ya. sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Pada saat Jokowi berdiri di Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di kota Solo. Di tahun 2005 silam, Jokowi kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo bersama dengan FX Sandi Rudiatmo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pencarian awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai Spirit of Java menjadi kota yang nyaman serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Bahkan membuat Solo menjadi kota tuan rumah di acara internasional. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin berusukan karena sering berkeliling untuk menjaga keadaan
Presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Jokowi sempat menolak, tetapi akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Sewaktu pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri untuk maju sebagai calon Presiden Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini menjadikan Jokowi sebagai presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Jokowi juga diketahui pernah meluncurkan buku yang bertajuk Good Governance, telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan ekonomi daerah pada tahun 2001. Pada tahun 2014, majalah Time menjadikan wajah Jokowi sebagai cover dari majalah tersebut dan menyebutnya sebagai Person of the Year. Selain itu, ada salah satu fakta menarik tentang Jokowi, yaitu Jokowi merupakan sosok yang Oke. Kesimpulannya, Ya, kesimpulan. kesimpulannya jika kita memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu hal, apapun itu akan tercapai. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Walaupun Pak Jokowi berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi rendah atau kurang derajat, tetapi Pak Jokowi memiliki motivasi yang tinggi dan bekerja keras untuk meningkatkan derajatnya hingga Pak Jokowi menjadi seseorang yang sukses. Oke. Jadi itu orang yang tidak mampu, ya, asalkan kita mau berusaha, ya mudah-mudahan apa yang diinginkan pasti tercapai. Oke. Ya tadi sudah, silakan diisi, ya silakan dikerjakan. Oke, ada yang kesulitan untuk menjawabnya? Tidak ya. Oke, jadi sudah banyak yang paham. Oke, jadi kalau banyak yang mengerti. Oke, bisa? Bisa. Oke, tadi sudah ada yang menyimpulkan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Ya, walaupun dari orang yang kurang mampu, ya, orang yang tersisihkan, orang yang tertindas, tapi ada kemauan yang sangat luar biasa, maka akan tercapai. Tapi juga tidak bisa jangan dilupakan bahwa ya karena kita mempunyai agama, pasti kita harus menghadirkan siapa? Kalau kita beragama, kita harus menghadirkan siapa? Tuhan kita, yaitu dengan cara berdoa. Oke. Oke. Kira-kira nih kalau pertemuan selanjutnya bisa
Ini lagi enggak? Apa namanya? Oke. Suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi ya. Dengan pastinya materi yang berbeda. Oke. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Oke. Ya, silakan dikumpulkan. Oke, bagaimana dengan materi yang Pak sampaikan? Jelas? Kira-kira apa ya? Puas atau enggak? Nah, oke, kalau puas ya berarti bisa dikatakan sukses lah untuk semuanya. Pak juga, kalian juga selanjutnya bisa menata diri lagi ya. Oke, dan yang terakhir adalah untuk mengakhiri pertemuan saat ini, Pak cukupkan. Terima kasih atas perhatian hari ini. Semoga kita lebih mengerti, lebih sadar diri, dan kita cukupkan berdoa. Ya. Silakan dipimpin Pak Ketua. Baiklah, sebelum menutup kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Pak cukupkan. Oke, untuk selanjutnya nanti bisa Pak ini lagi ya, Pak jadwalkan lagi ya, materi apa yang dibutuhkan untuk kalian ya. Kalau kurang paham ya atau kurang mengerti, boleh ya berkunjung ke ruang BK. Siapa tahu ada yang ingin lebih tahu lagi, karena materi itu juga sangat banyak dan perlu kekhususan ya. Kekhususan untuk mengerti bagaimana kita itu ya untuk menjadi orang yang termotivasi, karena motivasi itu bisa luntur dengan bermacam-macam cara ya. Tadi sudah diterangkan, tadi ada dari diri sendiri, ada dari keluarga, ada dari lingkungan sosial, ada juga dari sekolah. Nah, kalau dari dalam diri itu tadi, karena kitanya tidak mempunyai kemauan, maka kita menjadi orang yang malas. Gara-gara orang lain, akhirnya saya juga bisa malas. Gara-gara orang lain juga kita bisa termotivasi. Nah, disitulah yang dibutuhkan pada diri kita, refleksi diri, introspeksi diri. Kalau kita ditegur jangan marah ya. Karena tadi sifatnya manusia adalah individual atau egois dan sosial. Dua-duanya harus diimbangkan, harus disatukan. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatian hari ini. Pak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.